Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Ini adalah video pertama saya yang di YouTube yang saya coba bikin karena saya terinfluence ya atau akhirnya ikut-ikutan setelah melihat videonya Agus Leo Halim. Videonya yang mana nanti saya cantumkan atau saya tulis di deskripsi video ini ya. Kenapa saya mau bikin? Karena entah kenapa saya memutuskan untuk menjadi lebih produktif. Kenapa demikian? Produktif ini sebenarnya ya ya saya sih nggak anu ya, nggak munafik ataupun naif ya. Di 2025 ini saya berharap bisa lebih banyak produktifnya, dan dari video itu salah satu yang memicu saya, dan saya bersyukur sudah melihat video itu ya. Eh itu sih prolog dari awalnya saya ya. Selanjutnya adalah tentang topik video ini. Nah, video ini adalah bercerita tentang apa? Tentang produktivitas. Eh, saya alhamdulillah sudah mengumpulkan beberapa poin-poin yang menarik nanti yang akan kita bahas tentang produktivitas itu. Kita mulai aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin pertama yang ingin saya sampaikan di video ini terkait produktivitas adalah apa itu produktivitas. Produktivitas bukan sekedar bekerja yang lebih banyak, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan apapun yang kita punya agar bisa lebih efektif dan bermanfaat bagi orang lain. Itu menurut saya ya. Ini saya juga menambah-nambahin sedikit. Kenapa demikian? Menurut saya sih sebenarnya dengan kita produktif itu kita mengorbankan sesuatu loh. Seperti apa? Jelas waktu, kesempatan, situasi, energi, dan juga peralatan. Seperti saya ini menggunakan laptop dan ada juga ada apa nih, mikrofon juga di situ. Ada kursi, ada meja, ada segala macam. Jadi produktivitas itu perlu pengorbanan juga ya ternyata ya. Oke. Nah, lalu pengertiannya apa sih yang sebenarnya? Ini ada pengertian dari produktivitas, yaitu tentang adalah sebuah kemampuan untuk menghasilkan secara maksimal dengan sumber daya yang minimal dan dalam waktu tertentu. Ini gambarannya ya sebenarnya ya. Gambaran tentang produktivitas itu sendiri. Fokus pada kerja cerdas bukan kerja keras. Nah, kalau yang seperti ini saya jujur saya bingung juga mau jelaskan apakah ini betul atau enggak. Karena eh, kit- ini saya apa yang saya rasakan ya. Menurut saya sih kerja cerdas ataupun kerja keras itu tergantung situasi dan kondisi ya. Kadang kita memang harus diminta kerja cerdas ya. Kadang juga kita harus diminta sesuai sikon untuk kerja keras. Karena untuk mendapatkan hasil yang bagus, kadang kita perlu effort yang baik juga, effort yang kerja keras juga ya. Contoh, contohnya kayak seperti pemain sepak bola deh. Siapa yang terbaik? Mungkin antara Ronaldo dan Messi ya. Cristiano Ronaldo itu baru-barusan ini kan dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah ya dari Globe Soccer Awards. Nah, dia kan nggak mungkin berlatih itu atau didukung atau berlatih deh, berlatih aja. Berlatih itu dalam satu malam, 3 bulan, 10 bulan, setahun, lebih. Tentu dia kerjanya kan nggak mungkin ada kerja cerdas dan tapi yang paling kelihatan adalah kerja kerasnya kan, gitu loh. Nah, seperti itu. Kalau kerja cerdas itu seperti apa? Contoh, kalau kerja cerdas tuh biasanya kita memanfaatkan hal-hal yang lebih menurut kita lebih masuk akal, lebih singkat, lebih cermat, lebih apa sumber daya yang kita perluin itu lebih sedikit tapi hasilnya lebih maksimal. Nah, itu kerja cerdas tuh. Tapi kalau kerja keras itu biasanya dia seperti ya itu tadi, pelan, pelan, tapi hasilnya lebih bagus ya.
Ya seperti kita bikin anu lah, bikin apa misalkan bangunan, tentu dengan tidak bisa buru-buru, kan seperti itu ya. Ada beberapa kegiatan yang memang kita nggak bisa buru-buru ya. Nah, seperti itu. Itulah produktivitas dengan arti yang kerja cerdas dan kerja keras ya. Menurut kalian, kalian lebih suka yang mana tuh? Kerja cerdas atau kerja keras atau seperti saya yang memang kerja cerdas dan kerja keras tuh memang dua-duanya bisa dilakuin, tapi kan tergantung dengan sikonnya ya seperti itu. Itu sih menurut saya ya. Lanjut, fakta-fakta menarik tentang produktivitas. Dalam produktivitas itu ada istilahnya multitasking. Nah, multitasking. Ini kayaknya kalau multitasking itu termasuk kerja keras apa kerja cerdas ya? Kok kayaknya menurut saya lebih ke arah kerja cerdas ya. Karena multitasking itu artinya adalah melakukan beberapa tugas sekaligus yang sering kali menyebabkan penurunan fokus dan kualitas hasil. Tergantung ya. Eh, Multitasking ini sebenarnya dari siapanya. Kalau dari kita yang mengeksekusi atau si manusia ini yang melakukan multitasking, bisa iya bisa enggak gitu loh. Contoh seperti ini, kita kalau di pabrik yang menjalankan siapa? Operator mesin. Misalkan ada mesin jalan gitu, nggak usah deh, jangan jangan operator mesin deh. Misalkan kita mau ngeprint deh, tapi kita punya printernya ada 3 atau 4 kayak gitulah. Lah laptopnya cuma satu nih. Ini kan orangnya cuma satu. Ya tinggal di print aja misalkan Ctrl P di misalkan di Word gitu ya, Ctrl P ngeprint satu pakai printer A yang merek ini misalkan gitu. Printer 2 ngeprint juga gambar, printer jalan. Printer 3 nulis buku untuk makalah yang lebih tebal, printer 3. Printer 4 misalkan untuk hal lain. Nah, yang ngerjainnya siapa gitu. Kalau ngerjainnya adalah kita, tentu nggak bisa ya. Ingat, kita manusia cuma punya 2 tangan. Tapi beda halnya kita sebagai yang manage. Kalau memanage kan anggapannya kita satu perintah, satu komando, tapi yang mengeksekusi banyak kan itu beda cerita kayak gitu. Nah, itu multitasking apa enggak? Kalau menurut aku ya juga multitasking karena melakukan suatu tugas, tugasnya misalkan satu ngeprint ini, ngeprint satunya ngeprint ini, ngeprint itu, ngeprint ini, ngeprint itu. Tapi yang kita lakuin dalam hal yang bersamaan atau tidak jauh beda dan hasilnya pun bergeraknya kan bersamaan kayak gitu dalam waktu yang tidak terlalu jauh dan kita bisa santai untuk melakukan pekerjaan yang lain. Ini kita bisa tinggal. Nah, ini yang dimaksud dengan efisiensi yang menurun atau fokusnya atau kualitasnya yang bisa terganggu ya. Karena apa? Kalau kita tidak memperhatiin satu-satu dari yang mesin ini kerjakan, bisa jadi nanti hasil kualitasnya malah tidak maksimal kayak gitu. Kenapa demikian? Misal kita merhatiin printer satu, ternyata printer 4 ngadet, kertasnya error misalnya gitu. Nah, yang kayak gitu kan sebenarnya juga mempengaruhi produktivitas dan hasil kan ya. Nah, oleh karena itu multitasking ini memang harus kita pandai-pandai ya. Kapan kita harus multitasking dan kapan juga kita harus fokus pada satu hal. Beda halnya kalau fokus kita pasti mantau nih. Kita ngeprint satu file, di print, kita lihat nih printernya, kualitas hasilnya, hasil printernya, ada yang typo apa enggak, kertasnya cukup apa enggak, kelipat apa enggak, dan segala macam. Error apa enggak, jangan-jangan gitu. Atau baterai laptopnya nyala apa enggak kan nggak tahu. Nah, banyak faktor yang seperti itu kan. Nah, itulah multitasking. Istilah kedua dalam fakta-fakta yang menarik tentang produktivitas itu adalah istilah jam jam emas. Nah, jam emas itu adalah jam emas ini kaitannya tentang produktivitas ya. Jadi jam emas itu adalah waktu di mana kamu paling produktif, kamu paling powerful untuk bisa mengerjakan sesuatu dengan maksimal. Baik itu kamu suka ataupun nggak suka ya ini ya. Ini konteksnya intinya tentang apa yang kamu lakuin, tapi kamu bisa maksimal di situ. Eh, Erat kaitannya jam emas ini dengan chronotype.
atau chronotype ini biasanya disebut dengan pola biologi seseorang yang menentukan waktu terbaik dalam beraktivitas yang optimal. Jadi pola biologi seseorang ini bisa jadi karena kita lagi bersemangat, karena kan kalau semangat menggebu-gebu kan itu juga bagian dari ada impulsif kimia juga dalam tubuh kita ya. Nah, misalkan di malam hari kita lebih enjoy karena udah lebih tenang, pekerjaan udah beres. Kalau di pagi hari kan kita hektik sama kehidupan, bisa bekerja, sekolah, melakukan sesuatu hal dan segala macam ya. Nah, oleh karena itu ada istilah chronotype itu tadi. Itu istilah di jam emas, kalau saya pribadi sih setuju aja karena memang, yang namanya produktivitas itu sangat erat kaitannya dengan, aspek waktu ya tadi ya, dan kesempatan saya bilang. Nah, dengan kesempatan itu kan kita nggak tahu datangnya kapan. Misalkan ini contoh saya tag-nya malam ya, tag-nya malam, saat, anak apa, keluarga lagi istirahat gitu, ya udah deh kita tag coba. Karena kan juga, nggak ganggu proses pembuatan konten, habis itu juga nggak ganggu saya ngobrol dan segala macam, termasuk noise suara dan segala macam. Nah, seperti itu. Lanjut, tapi produktivitas juga harus mementingkan aspek ini nih, ini menarik, istirahat. Kenapa demikian? Karena kalau kita ada istirahat, kita bisa, menyegarkan pikiran, atau supaya relaksasi agar kita nanti waktu mau kerja kembali, fokusnya kembali naik dan kita lebih semangat aja kayak gitu. Ini sih ada tekniknya ya, salah satunya adalah teknik Pomodoro. Pomodoro, bukan Podomoro ya. Tekniknya Pomodoro. Ya, tahu aku itu. Teknik Pomodoro itu sebenarnya adalah teknik di mana kita bisa bekerja dengan total waktunya 30 menit. Ya, 30 menit, tapi 5 menit istirahat, 25 menitnya adalah proses kita bekerjanya. Jadi sendat-sendat gitu. 25 kerja, 5 menitnya istirahat, 25 kerja, 5 menitnya istirahat. Nah, seperti itu. Teknik yang seperti ini sudah pernah sih aku terapin dulu. Dulu kalau akhir-akhir ini sih enggak ya, setahun 2 tahun ini enggak kayaknya. Enggak Pomodoro yang se-Pomodoro gitu, cuman ya ya istirahat istirahat aja gitu, habis itu kalau udah moodnya bagus atau ada peregangan atau jalan-jalan dulu atau gimana baru baru kerja lagi, itu bisa biasanya lebih semangat sih kayak gitu. Tapi nggak saklek 25 5 25 5 enggak. Kalau saya sih biasa aja, yang penting enjoy dan hasilnya ada gitu loh. Kagak, bukan yang nggak ada hasilnya, malah capek sendiri nanti kerja kerja nggak beres malah eh, mungkin bisa menumpuk nanti di akhir-akhir ya. Gitu. Tapi teknik Pomodoro itu bagus sih untuk kaitannya dengan manajemen waktu kalau saya bilang. Karena dengan Pomodoro itu kita bisa lebih disiplin, manage waktu kita juga lebih baik, plus kita juga bisa mengukur tentang produktivitas kita. Jadi misalkan 25 menit pertama kita udah dapat apa aja sih? Hal kecil pun dari 25 menit itu juga berharga ya, kalau 25 menit pertama itu menentukan berjam-jam atau berhari-hari selanjutnya ya, atau ada kaitannya seperti itu. Bisa bisa gagal, bisa enggak sih sebenarnya. Kan yang namanya teknik ini sekedar teknik tapi hasil kan juga beda-beda kayak gitu. Mungkin 25 menit di saya dapatnya baru ide misalkan dan itu belum matang. Tapi ada juga di beberapa orang mungkin dengan 25 menit dia sudah bisa dapat konsep yang gede dan 1 atau 25 menit atau 50 menit selanjutnya dia sudah bisa eksekusi dengan bagus gitu. Itu tergantung dengan ini kan teknik kan anggapannya sangat personal ya. Tergantung si personalitinya ini apa atau si individu ini apakah dia sudah jago, mahir, sakti mungkin. Jadi ya 25 menit mungkin terkesan lama kali ya. Eh, Contoh kayak gini deh. eh ada si jago main bola. Ini lagi-lagi ke bola karena memang enak aja sih ngomongnya. Misalkan satu jago
main bola ya, giring misalkan. Giring bola dengan kecepatan tinggi ngelewatin halang rintangan kan kalau latihan ada kon-konnya kan gitu. Kita harus ngelewatin kayak gitu. Kalau orang yang jago 25 menit itu dia bisa dapat banyak tuh. Bolak-balik 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 bisa dapat 25 misalkan. Jadi 1 menit dalam 100 meter dia bisa gocek gitu. Saya nggak tahu itu cepat apa enggak ya, karena saya juga nggak pernah latihan kayak gitu. Nah, bayangin kayak saya yang nggak terlalu jago main bola, tapi harus giring dalam 100 meter dia 1 menit misalkan kayak gitu. Ya nggak mungkin secara logika karena apa? Aku nggak pernah berlatih, aku juga ya mungkin secara teknik juga gagal. Nah, kalau disamain sama-sama teknik Pomodoro kan juga nggak relevan ya, ataupun nggak cocok. Baik secara 25 menit yang saya gunain sama yang atlet tadi ya, atlet sepak bola tadi yang jago banget dia 25 menit bisa gue menggunakan waktu itu buat 25 kali bolak-balik. Kayak gitu. Itu anggapannya teknik yang bagus tapi harus ada istirahatnya juga sih, nggak makanya 20 menit produktivitas ya tergantung. Tapi dengan adanya teknik Pomodoro ini 20 menit kerja, 5 menitnya istirahat jadi dengan total 30 menit itu anggapannya kita bisa diberi waktu untuk bernafas dan mengevaluasi mungkin atau mikirin gitu atau mikirin tentang kerjaan kita ada yang kurang atau mungkin bisa di eh, maksimalin lagi atau ya kita bisa nyantai lah sambil eh, mikirin hasil yang kita dapat kayak gitu atau yang kita lakuin di 25 menit itu. Oke, itu tentang teknik Pomodoro. Lalu bagian selanjutnya adalah tentang tips praktis untuk bisa lebih produktif ya. By the way tadi sebenarnya tips beberapa saya sampaikan di atas ya di awal tentang penggunaan teknik, ada istilah jam emas dan habis itu multitasking ya. Yang pertama kalau multitasking sih tergantung situasi dan kondisi ya. Itu teman-teman harus bisa ini atau yang nonton ini harus bisa teman-teman sendiri harus bisa apa meyakinkan atau memilih dengan multitasking itu tadi tepat apa enggak kayak gitu. Kalau nggak tepat ya mending fokus aja satu-satu ya kayak gitu. Di situ istilah chronotype. Kalau chronotype itu sendiri kan kapan kesempatannya kita harus tahu gitu. Jadi dan itu berhubungan sama dengan nomor tiga yaitu istirahat itu penting ya karena dengan istirahat itu kita bisa sambil mikirin di 25 menit yang yang telah kita lalui itu hasilnya seperti apa, apakah ada yang kurang, apa ada yang dievaluasi sehingga di 20 menit selanjutnya nanti kita bisa lakuin sesuatu kayak gitu. Eh ada tips tips yang menarik untuk bisa menjadi lebih produktif yaitu tentang prioritaskan tugas. Ada istilahnya metode Eisenhower Matrix untuk menentukan tugas itu penting apa enggak ya. Eh, Eisenhower Matrix itu adalah kerangka kerja yang mengorganisasikan tugas berdasarkan tingkat urgensi dan penting. Nah, ini ini istilah ya. Ini sebenarnya istilah. Saya juga sebenarnya sempat ngelakuin ini, yaitu kita buat persegi ya, persegi isinya anggapannya anggapannya yang di atas itu tulisannya adalah produktif sama tidak produktif. Jadi cuma 2 kolom. Ini kan anggapannya membandingkan antara urgensi dengan kepentingan ya. Urgen itu berarti sekarang apa nanti anggapannya kayak gitu. Kalau penting berarti lawannya tidak penting ya. Penting nggak penting, urgent tidak urgent atau sekarang atau nanti kan kayak gitu. Nah, berarti kan anggapannya kalau misalkan kita menilai suatu sikon, itu kita harus bisa menilainya apakah seberapa urgent dan seberapa penting kayak gitu. Dalam satu kondisi situasi itu. Contoh misalkan gini, kita berangkat ke sekolah atau kita berangkat kerja, bisa lah, terserah kayak gitu. Mau yang jam 7
Misalkan kita masuk kerjanya itu jam 7 deh, jam 7. Nah, jam 7 pagi itu kita mau berangkat urgent yang mepet, misalkan kita berangkatnya ya kurang 5 menit lah, berarti 6.55 atau 6.50 lah, biar ada spare 10 menit ya, 10 menit jalan, tapi udah siap nih kayak gitu. 10 menit kira-kira mau berangkatnya yang jam 6 laut, yang apa jam 7 kurang 10, atau yang jam 6.30 kira-kira. Jadi spare waktunya ada yang 10 menit, ada yang 30 menit. Tentu lebih baik yang 30 menit ya. Karena apa? Urgensinya hmm, ada ya. Urgensinya kan harus berangkat itu tadi ya. Penting nggak? Penting gitu. Lah dibandingkan yang dengan 10 menit kan tentunya terlalu mepet ya kayak gitu. Takutnya nanti ada kendala di jalan dan segala macam. Itu yang pertama. Ada atau contoh yang seperti ini. Itu contoh tentang anu ya ternyata ya, tentang tentang lebih baik yang mana, yang seperti 10 sama 30 menit. Oh, sorry, sorry. Contohnya mungkin lebih baik lagi ya. Misalkan ada jam istirahat. Misalkan kita habis kerja atau habis sekolah gitu. Eh, Enaknya ngapain ya? Jam istirahat mungkin ada yang menyisipkan waktu 15 menit waktu istirahat. Misalkan kita kondisinya kerja aja deh. 1 jam 15 menitnya ternyata kita overtime kan untuk mencatat atau mengamati hasil yang sudah kita lalui dari selama kita setelah masuk kerja sampai kita istirahat. Nah, itu kita evaluasi. Nah, itu 15 menit itu atau 5 menit atau 10 menit itu kan sebenarnya penting ya. Tapi urgensinya ada nggak? Ya tergantung, tergantung kondisinya. Kalau misalkan kita demi ujian atau demi tugas, demi arahan atau demi menyangkut masyarakat banyak dan segala macam, lebih baik itu dilakuin aja. Walaupun hanya 5 menit atau 10 menit kita ekstra di situ, kita ngorbanin waktu istirahat di situ gitu. Dibandingkan kalau kita langsung masa bodoh atau kita tetap ngelakuin itu tapi akhirnya nanti malah ganggu teman-teman yang lain atau segala macam, itu kan juga harus dipikirin ya. Itu yang pertama. Yang ke contoh lainnya misalkan kayak gini, eh, di hari libur, eh, di hari libur kita ada waktu senggang nih. Dan kita tahu ternyata waktu senggang itu kita sudah bayangin, kita ngebayangin di hari Senin besok kira-kira ada tugas apa enggak kan gitu segala macam ya. Nah, ternyata kita baru ingat nih ada tugas misalkan ngerjain PR matematika kayak gitu. Cuma 3 soal misalkan. Only 3 question ya. 3 soal. Nah, dari 3 soal itu kita mau ngerjainnya kapan tuh? Nah, kita ada kesempatan menunda kan ya. Misalkan bisa aja kita ngerjainnya besok subuh. Atau bahkan waktu nanti datang ke sekolah lebih pagi, kita ngerjain. Nah, pilih yang mana? Tergantung teman-teman. Ya, teman-teman maunya yang mendadak kah atau yang kita lebih prepare kah dan segala macam. Karena apa? Kita bisa lihat urgensi dan pentingnya. Urgensinya adalah sekarang apa nanti, penting atau gak penting. Itu bisa dibandingkan juga nanti dengan kondisi yang lain. Misalkan di saat kita waktu luang tadi, daripada aku ngerjain, mending aku bantu ibu saya, ibuku jualan mungkin. Nah, antara jualan tadi dengan kita ngerjain PR, kira-kira yang mana yang lebih penting? Kalau saya pribadi sih pengennya, ini jujur ya, pengennya sih tetap bantu ibu ya, karena bantu ibu selesai, ya kita sambil bilang juga sama ibu gitu atau orang tua, Bu, Pak, bantuin sih bisa, tapi saya juga punya tugas nih, bantuin 30 menit, 10 menit, atau lama nggak, atau kita tanya aja gitu. Jadi kita dengan hal kita menanyakan kayak gitu kan kita juga jadi aware ya. Kita lebih perhatian dengan waktu yang kita punya juga.
Jangan sampai kita keasikan bantu orang tua, dan ternyata kita nggak bertanggung jawab dengan tugas PR yang diberikan dari sekolah atau kerjaan yang diberikan di kantor kayak gitu. Itu juga bahaya ya teman-teman ya. Makanya eh, memang kita harus menggunakan teknik persilangan ya antara urgensi dan pentingnya suatu eh, kondisi atau kesempatan itu tadi. Itu bagus banget buat dipakai saat kita punya kesempatan luang atau memilih kesempatan dan segala macam. Gitu sih. Tekniknya saya baru tahu juga ini namanya Eisenhower Matrix ya. Oke. Oke, lanjut. Kita harus ngurangi gangguan. Betul. Contoh kayak saya ini buat konten berharap malam hari dan teman-teman mungkin mendengar lalu motor dan segala macam karena memang rumahnya deket pinggir jalan ya. Eh Kita harus sebenarnya yang lebih bagus itu adalah studio yang kedap suara dan segala macam ya karena bisa suara yang dihasilin bisa lebih fokus kayak gitu. Jadi nggak ada gangguan motor lewat atau istri manggil-manggil atau segala macam. Ya seperti itulah. Kalau di handphone saya kalau pasti posisinya langsung saya mode apa mode jangan ganggu ya. Nggak tahu entah kenapa bahasa di handphonenya seperti itu. Do not disturb lah. DND ya. Eh, DND. Do not disturb. Oh ya, DND benar. Gitu ya. Ada macam-macam aplikasi yang bisa digunakan kalau di handphone itu ada Forest, ada Focus Keeper, tapi kalau aku pakai ya DND aja langsung. Do not disturb jadi dia nggak perlu pakai aplikasi. Cuman kalau pakai aplikasi kan dia timernya cocok tuh dengan teknik Pomodoro yang di awal ya. Jadi bisa lebih disiplin aja kayak gitu dan mudahin kita juga. Dan yang selanjutnya adalah jaga kesehatan. Nah, kalau kesehatan ini kan kaitannya dengan kesempatan dan kondisi ya. Namanya kalau produktif, kesempatan dan kondisinya ada, pasti bisa sudah termasuk berarti kondisi dia ngelakuin itu dalam kondisi sehat kayak gitu. Contohnya apa yang bisa kita lakuin? Pertama, tidurnya cukup, olahraga, makan bergizi, dan untuk meningkatin fokus. Jadi yang namanya olahraga itu kan kita bisa ngelatih fokus ya. Kalau olahraga dan kepala kita lagi olahraga tapi pikiran kemana-mana malah bisa ngelukain diri ya. Habis itu ada rutinitas pagi. Nah, rutinitas pagi itu memang mengawali sesuatu di pagi hari itu memang menjadi apa ya? Kalau kalau aku sih bilangnya eh, start awal lah bahasanya gitu. Kalau startnya di awal itu bagus, insya Allah ke depannya bisa lebih ringan. Tapi kalau start awalnya kita gelabakan, kaget dan segala macam, biasanya kita jadi nggak terorganisir gitu aja sih. Dan aku bete betul tuh kalau misalkan di pagi hari itu nggak sesuai rencana atau lebih banyak ribut dan kaget. Tapi namanya kehidupan ya pasti pasti bermacam-macam kan ya. Ada yang ngagetin, ada yang biasa aja atau segala macam. Nah, namanya juga rutinitas ya, belum tentu selalu ataupun 100% lancar, pasti ada kendala dan hal-hal lain. Jadi, tapi kita harus siap dan harus bisa tenang untuk mengatasi itu semua. Gitu. Itu menurut saya ya. Selanjutnya adalah refleksi. Nah, kalau refleksi ini penting ya, karena dengan refleksi kita bisa eh menilai produktivitas kita itu yang udah kita lakuin itu udah bagus apa enggak atau ada yang kurang apa enggak kayak gitu. Oke, itu gambarannya terkait produktivitas ya. Eh dengan adanya konten ini saya sebenarnya berharap teman-teman bisa lebih produktif di tahun 2025 besok. Ini by the way ini masih di penghujung 2024. Eh Iya, saya berharap semua orang bisa lebih produktif entah in the good way or in the bad way. Misalkan good way kan berarti tidak mengganggu orang, tidak merugikan diri kita, atau eh, bermanfaat bagi orang lain, bahkan bisa menghasilkan secara nilai ekonomis itu kan juga
nilai ekonomis, nilai kesehatan, nilai jasmani rohani, kayak gitu kan anggapannya juga produktif yang in the good way ya, dengan cara yang bagus gitu. Tapi ada juga yang mungkin yang produktivitas dengan hasil, dari segi hasil, dari segi cara, dari segi momen yang mungkin buruk atau bahkan kurang tepat atau berbahaya ya. Seperti misalkan, produktif banget dia, tapi maling, nyuri, atau nipu, atau apa ya, istilah-istilah kejahatan lah kayak teman-teman ya, seperti scam dan segala macam kayak gitu. Kayak scam di internet ataupun apa kan juga biasanya dia nggak kenal waktu ya. Ya namanya sistem kan bisa nipu kapan aja ya. Dan kita harus waspada kayak gitu. Harus fokus aja, jangan asal tekan-tekan kan. Nah, oleh karena itu memang perlu anu ya, kita perlu siap dan siaga gitu. Jangan sampai hilang fokus, karena dengan fokus kita bisa memanage waktu dengan baik, mengambil keputusan dengan bagus, dan menghasilkan produktivitas yang maksimal kayak gitu. Apakah harus kerja keras dan tuh kerja cerdas, itu tergantung kalian ya, sesuai kondisi dan kemampuan teman-teman semua. Oke, cukup sekian ya mungkin tentang video kali ini yang berkaitan dengan produktivitas, dan ini produktivitas juga sih. Walaupun baru mulai, tapi show must go on, lanjut hajar aja, nggak peduli. Eh itu aja video monolog opini saya. Em, nggak tahu judulnya, nanti segmennya dibikin apa saya nggak tahu, tapi yang jelas judulnya mungkin monolog opini monolog opini kayak gitu ya. eh itu udah. Oh, sudah ditutup ya tadi ya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih, dan tonton video lainnya juga ya.